Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari tugas UAS kami yang berjudul implementasi hosting web menggunakan server Linux. Yang ya, dengan anggota kelompok saya sendiri Safwan Hadiati Putri, eh, ada Milenia Indah Sibarani, Rifan Aptakusuma, Joyce Patricia, dan Dava Dikazain. Yang pertama itu ada pentingnya hosting web dengan server Linux. Yang pertama, Linux dikenal sebagai sistem operasi yang sangat aman yang memberikan perlindungan kuat terhadap resiko keamanan. Kedua, yaitu fleksibilitas penyesuaian server Linux memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi server sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Selain itu, sifat open source Linux membuat hemat biaya, mengurangi biaya lisensi, dan menjadikannya pilihan yang ekonomis. Selanjutnya, performanya yang tinggi, dukungan dari beberapa aplikasi dan bahasa pemrograman, serta hadirnya komunitas developer yang besar semakin menegaskan keunggulan server Linux dalam dunia web hosting. Selanjutnya adalah latar belakang. Server Linux adalah komputer yang menjalankan sistem operasi open source Linux yang dirancang untuk memberikan layanan atau sumber daya kepada komputer lain dalam jaringan. Server Linux lebih stabil, aman, fleksibel, dan mampu menangani beban kerja dan kinerja yang baik. Beberapa distribusi Linux yang umumnya digunakan untuk fungsi server antara lain Ubuntu Server, CentOS, Debian, dan Red Hat Enterprise Linux Server. Server Linux ini sangat populer dalam mendukung aplikasi dan layanan online karena keandalannya dan performanya yang baik. Server Linux menjadi pilihan utama untuk hosting web karena kebebasan dalam mengakses, mengubah, dan mendistribusikan kode sumbernya tanpa biaya lisensi dan keamanannya yang solid. Keunggulan-unggulannya ini menjadikan server Linux sebagai pilihan yang paling direkomendasikan untuk hosting web. Selanjutnya ada komponen utama. Yang pertama ada sistem operasi Linux. Linux adalah sistem operasi open source berbasis Unix yang memiliki kernel yang dikembangkan secara kolaboratif oleh komunitas pengembang di seluruh dunia dan dapat berfungsi pada berbagai perangkat keras. Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux yang populer dengan antarmuka pengguna yang ramah dan dukungan komunitas yang besar. Linux menawarkan sifat open source, fleksibilitas, keamanan yang kuat, dan model lisensi terbuka, sehingga terus memainkan peran penting dalam menggerakkan inovasi di dunia komputasi modern. Komponen yang kedua ada web server. Web server adalah perangkat lunak yang melayani permintaan web dari klien dan mengelola permintaan HTTP yang diterima, serta memberikan respon sesuai dengan permintaan tersebut. Contoh web server yang populer adalah Apache dan Nginx, dan biasanya web server bekerja sama dengan aplikasi server dan database server untuk menyediakan layanan lengkap. Next. Komponen yang selanjutnya ada database server. MySQL adalah server database yang efisien dan handal untuk aplikasi web. Dukungan untuk transaksi memungkinkan pengelolaan data dengan baik dan memastikan keamanan dan konsistensi data. MySQL juga memiliki optimasi query database dan penyediaan indeks yang memastikan kecepatan akses data yang tinggi. Penting untuk memilih dan mengelola MySQL dengan tepat untuk mendukung kinerja optimal aplikasi web. Dan selanjutnya ada bahasa pemrograman dan framework. Beberapa bahasa pemrograman umum untuk pengembangan web di server Linux adalah HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Framework seperti Laravel dan Symfony untuk PHP, serta Node.js untuk JavaScript memberikan struktur yang ditingkatkan, mengurangi kompleksitas pengembangan, dan meningkatkan efisiensi dalam membangun aplikasi web kompleks dengan interaksi basis data. Next. Selanjutnya, pentingnya firewall. Firewall merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan jaringan dan berfungsi sebagai tameng terhadap berbagai ancaman eksternal. Dengan kemampuannya memblokir akses tidak sah dan menyaring lalu lintas yang mencurigakan, firewall berada di garis depan dalam melindungi sistem dan data dari serangan cyber. Selain itu, kemampuan firewall untuk menetapkan kebijakan keamanan, mendeteksi malware, dan melindungi koneksi internet memberikan tingkat perlindungan yang signifikan. Next. Langkah-langkah keamanan jaringan yang pertama dengan pembaruan perangkat lunak. Pastikan semua perangkat lunak dan sistem operasi di jaringan selalu diperbarui dengan patch terbaru dan
untuk mengatasi kerentanannya. Yang kedua, dengan menggunakan kata sandi yang kuat, tentukan kebijakan penggunaan kata sandi yang kuat dan terapkan autentikasi dua faktor untuk melindungi akun dan sumber daya jaringan. Yang ketiga, enkripsi data. Gunakan protokol enkripsi seperti SSL atau TLS untuk melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan, terutama saat menggunakan koneksi internet. Next. Yang keempat, manajemen akses. Terapkan prinsip kebutuhan dasar atau principle of least privilege dengan memberikan hak akses sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pengguna. Yang kelima, pemantauan dan logging. Atur pemantauan jaringan dan logging untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mengumpulkan data yang dapat membantu penyelidikan keamanan. Dan yang terakhir, perlindungan terhadap malware dengan menggunakan perangkat lunak antivirus dan anti-spyware terkini untuk melindungi sistem dari ancaman malware. Next. Berikut ini bagaimana melakukan pembaruan sistem secara rutin untuk menjaga keamanan. Memperbarui sistem secara berkala merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan perangkat dan jaringan. Fitur sistem baru mencakup aplikasi perangkat lunak, sistem operasi, dan sistem. Pertama, pastikan untuk mengaktifkan pembaruan otomatis, kemudian lakukan pembaruan rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan, termasuk pembaruan keamanannya. Kemudian pembaruan rutin tidak hanya memperbaiki bug keamanan, tetapi juga meningkatkan kinerja dan stabilitas sistem secara keseluruhan. Dengan memperbarui sistem secara rutin, pengguna atau organisasi dapat mengurangi risiko serangan cyber dan menjaga keandalan dan keamanan infrastruktur TI mereka. Nah, adapun alat-alat pemantauan dan cara memantau kinerja server, seperti Nagios, Zabbix, dan Prometheus membantu menjaga integritas dan kinerja optimal sistem TI. Alat ini memantau parameter utama seperti CPU, RAM, penggunaan penyimpanan, dan lalu lintas jaringan, serta memberikan peringatan dini mengenai beban kerja tinggi atau ancaman keamanan. Visualisasi data dengan bagian dan laporan membantu administrator server memahami tren kinerja dan membuat keputusan yang tepat untuk mengoptimalkan infrastruktur TI. Oke, baik. Selanjutnya ada proses. Nah, di mana secara garis besar ada 3, yaitu ada instalasi sistem operasi Linux, lalu ada konfigurasi web server dan database server, lalu ada manajemen pengguna dan hak akses. Mungkin untuk secara detailnya akan saya presentasikan. Mungkin ya. Apakah sudah terlihat? Oke. Yang pertama ada instalasi sistem operasi Linux. Nah, ada beberapa hal yang mesti diisi, ada subnet, address, gateway, name server. Ini disesuaikan dengan kebutuhan, lalu save aja. Lalu untuk guide storage configuration itu use an entire disk. Terus dan selanjutnya klik aja continue. Ada profile setup yang mesti di setting di sini, tinggal dimasukin aja. Ada username dan password. Lalu klik done. Nanti install sistemnya tampilannya seperti ini. Ini lagi proses install. Lalu kalau udah komplit, tulisannya seperti ini, install complete, lalu tinggal reboot now, gitu aja sih. Nah, baru yang kita masuk yang kedua tadi, ada konfigurasi web server dan database server. Yang pertama itu ada install Apache. Dengan source code berikut, lalu outputnya seperti ini, lalu ada sudo systemctl status Apache 2, itu untuk melihat bahwa si Apache-nya itu udah running, kayak tampilan berikut. Untuk make sure kita bisa buka IP yang udah disetting tadi, lalu kita lihat, oh ternyata Apache-nya berjalan, it works. Lalu step 2, install MySQL dengan source code, mungkin kita zoom. Sudah pt install MariaDB strip server, MariaDB strip client. Ini outputnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada sudo MySQL secure installation. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk change password atau ada pertanyaan kayak yes or no, ini tinggal di yes-yesin aja. Selanjutnya ada install PHP, ada shortcut-nya sudo apt install, yang bisa dilihat pada gambar berikut, lalu ada sudo nano, lalu di sudo nano ini kita inputkan source code yang ini di dalam info PHP-nya untuk melihat informasi PHP yang telah diinstal ke server.
bertampilan seperti ini. Lalu yang keempat adalah create database WordPress. Kita bisa pakai sudo MySQL min-root min-p. Nanti masuk ke MariaDB. Terus pas di MariaDB kita create database, create user, grant all. Yang bisa dilihat pada tampilan berikut. Nah, untuk step selanjutnya ada install WordPress CMS. Mungkin bisa dilihat saja untuk source code-nya seperti ini. cd/temp bla 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 .gz gitu. Lalu ada cp-min-r. Nah, ini kan cp-min-r sama sudo cp-min-r ini beda karena kalau yang sudo ini yang udah root, ini belum root. Kalau misalkan belum root, dia bakal tampil kayak permission denied kayak gini. Maka mesti pakai sudo. Terus ada sudo chown, sudo chmod yang bisa dilihat pada gambar berikut yang ini. Lalu selanjutnya ada sudo mkdir sama sudo chown. Nah, di sini. Selanjutnya kita cek si WordPress yang udah kita buat dengan URL berikut gitu. Di web browser kita buka aja tuh. Ini IP-nya /WordPress. Nah, nanti dia udah bakal aktif tuh. Kita disuruh milih. Pertama milih bahasa. Lalu ada beberapa hal yang diinputkan. Ini tinggal disesuaikan aja. Judul situs, nama pengguna. Tinggal di save. Nanti kalau udah kelar semua, tampilannya akan berhasil gini. WordPress telah diinstal, terima kasih dan selamat bekerja. Dan ini untuk loginnya dari yang tadi udah diinputkan. Nah, nanti udah tinggal WordPress-nya bisa kita otak-atik, bisa kita ganti-ganti, edit-edit gampang. Lalu selanjutnya tadi ada user. Oh ini. Nah, manajemen pengguna dan hak akses. Ini pertama lakukan remote server via SSH, bisa dilihat pada tampilan berikut. Lalu ada buat user baru dengan masing-masing nama anggota. Di sini ada Mila, terus Rifan, ada Savana, terus ada Joyce. Nah, lalu setiap anggota melakukan login ke server secara bersamaan, lalu ditampilkan user yang sedang login. Nah, jadi dilihat nih, ini ada log-log yang login ke server tuh siapa aja, nah bisa kelihatan di sini. Nah, untuk hasil dari WordPress kita bisa dilihat pada tampilan berikut. Ya. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, dari penjelasan oleh teman-teman saya, berikut ini ada kesimpulan. Penggunaan server Linux untuk hosting web memberikan banyak keuntungan seperti stabilitas dan performa tinggi. Keamanannya yang tinggi menjadikannya pilihan yang direkomendasikan untuk melindungi data dan aplikasi dari serangan cyber. Sifat Linux yang gratis dan open source meminimalkan biaya pengoperasian dan memberi pengguna kemampuan untuk menyesuaikan sistem agar sesuai dengan kebutuhan. Komponen-komponen utama hosting web seperti sistem operasi, Linux, web server, dan database server diperinci sebagai elemen-elemen kunci yang berkontribusi pada kesuksesan implementasi. Tahap konfigurasi server Linux menjadi langkah krusial dalam memastikan kinerja server yang optimal. Diskusi seputar keamanan dan pemeliharaan memberikan pemahaman mendalam mengenai perlunya firewall, pembaruan rutin, manajemen hak akses, dan pemantauan kinerja untuk menjaga keamanan dan integritas sistem. Oke, itu aja dari penjelasan kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.